Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hukum Bernoulli. Lalu selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ridho Aldi Kurniawibowo, absen 26 kelas 11 MIPA 1. Kita mulai dari biografi. Jadi Daniel Bernoulli lahir di 8 Februari 1700, meninggal pada 8 Maret 1782. Penemuan yang ditemukan oleh Bernoulli adalah prinsip Bernoulli, hukum kinetika gas, dan termodinamika. Selanjutnya adalah masa kecil Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicholas II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan matematikawan. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarganya. Pada awalnya, ayah menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika filsafat di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktor di bidang kedokteran atas aplikasi matematika fisik di dalam bidang kedokteran yang ia kemukakan. Selanjutnya adalah proses penemuan hukum Bernoulli. Penemuan Bernoulli dimulai dalam dunia kedokteran. Berbekal keahlian pada matematika, Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Penemuan tersebut merupakan awal dari teori hidrodinamika. Kemudian Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika. Bersama Bernoulli dinyatakan oleh Daniel Bernoulli pertama kali pada tahun 1738, dan sebagai penghargaan atas karyanya ini, hukum ini dinamakan hukum Bernoulli. Selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Ada fluida tak bergerak, yaitu P1 min P2 sama dengan PGH1 min H2. Ada fluida bergerak dalam pipa horizontal, P1 min P2 sama dengan setengah P ditambah V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 1. P1 ditambah setengah PVL kuadrat ditambah PGH L sama dengan P2 ditambah setengah PV2 pangkat 2 ditambah PGH ditambah PGH. Selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dimanfaatkan di beberapa aplikasi terkini, yaitu perhitungan gaya angkut lift pada sayap pesawat. Lalu misalnya kita ketika mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan di samping tubuh itu besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh akan menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara ini yang membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi menggembung. Penerapan hukum Bernoulli selanjutnya adalah cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanan menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan tertiup di bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitar menjadi lebih kecil dan asap bisa terbuang keluar. Penerapan hukum Bernoulli selanjutnya, jika pengisap dari pompa ditekan, maka udara yang melewati pipa sempit pada bagian A akan memiliki kelajuan besar dan tekanan kecil. Hal tersebut menyebabkan cairan obat nyamuk yang ada di bagian B akan naik dan ikut terdorong keluar bersama udara yang tertekan oleh pengisap pompa. PB kurang dari PA, sehingga cairan obat nyamuk di B bisa. Penerapan hukum Bernoulli selanjutnya adalah alat ukur Venturi atau Venturimeter. Dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Suatu zat cair dengan massa jenis P mengalir melalui sebuah pipa dengan luas penampang A1 pada daerah. Pada daerah 2, luas penampang pengecil menjadi A2. Suatu tumbuh manometer pipa U berisi zat cair lain raksa dengan massa jenis P dipasang pada pipa. Kecepatan aliran zat cair di dalam pipa dapat diukur dengan persamaan. Sekian presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.